Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya bersama rekan saya berjumlah 2 orang dan saya sendiri jadi 3 orang. Pertama-tama selamat datang di podcast Ngobrol Kampus. Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi serius, dikit-dikit tentang relevansi Pancasila buat kehidupan mahasiswa zaman sekarang. Bareng aku, Abdul Majid dan Muna. Jadi silakan perkenalkan diri kalian dulu. Nama saya Munawara. Dan nama saya Abdul Majid. Pertama, aku ingin tahu nih dari kalian. Menurut kalian Pancasila itu masih relevan nggak buat mahasiswa sekarang? Menurut aku masih. Soalnya kan Pancasila itu bukan cuma sekedar negara, tapi juga panduan hidup bersama. Misalnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu mengajari kita buat toleransi dan menghargai kepercayaan orang lain. Di kampus, kita kan ketemu banyak orang dari berbagai daerah, apalagi berbagai jenis agama dan keyakinan masing-masing. Ya, kalau aku jujur ya, banyak mahasiswa ngerasa Pancasila itu jauh dari kehidupan nyata. Cuma dibaca waktu upacara atau di kelas Pancasila. Tapi sebenarnya kalau dipraktikkan, Pancasila itu bisa bikin kampus jadi tempat yang lebih nyaman dan adil, jadi relevan tapi sering dilupain. Oh, seperti itu. Oh, benar juga. Kadang kita sibuk sama tugas, organisasi, dan hal-hal praktis, jadi lupa sama nilai dasarnya. Ada contoh nggak di kehidupan kampus yang nyambung sama Pancasila? Contohnya ada di organisasi kampus, kadang ada perbedaan pendapat, tapi kita belajar bermusyawarah, itu kan sila keempat. Jadi gak cuma voting asal-asalan, tapi diskusi sampai semua suara itu didengar. Seperti berorganisasi itu kayak kita tuh ada voting untuk jadi ketua, jadi bermusyawarah dulu untuk menemukan solusinya gitu. Terus juga soal keadilan. Kadang ada isu ketimpangan akses, misalnya kegiatan cuma buat anak-anak tertentu. Kalau kita pegang sila kelima, keadilan sosial, ya semua mahasiswa harusnya punya kesempatan yang sama. Tapi kan sekarang eranya digital nih. Banyak mahasiswa lebih fokus ke media sosial, kerja freelance, bahkan lebih fokus ke politik global. Gimana caranya Pancasila tetap hidup di tengah dunia yang cepat banget berubah ini? Menurutku Pancasila jangan dianggap teks mati. Misalnya di dunia digital, kita bisa pakai nilai kemanusiaan. Sila kedua, buat lawan ujaran kebencian, hoax, atau bullying online. Iya, dan di tengah perbedaan pendapat kita bisa tetap percaya dan punya sikap toleransi terhadap orang lain. Dan gotong royong jadi bukan soal hafal isi Pancasila, tapi gimana cara kita menghidupkannya di lingkungan kampus dan online. Oh, berarti Pancasila bukan cuma simbol negara ya? Iya, harus dipraktikkan juga gitu. Tetapi juga pedoman hidup untuk mahasiswa. Ya, untuk kita bisa bertoleransi kepada sesama mahasiswa di kampus gitu. Dasar simbol negara, tetapi juga pedoman hidup mahasiswa. Iya, kalau kita praktikkan nilai-nilainya, kampus bisa jadi lebih inklusif, adil, dan toleran. Dan kita nggak perlu jadi penghafal Pancasila. Lebih baik kita jadi pelaku Pancasila di kehidupan nyata. Semoga obrolan kita bisa bikin teman-teman mikir ulang soal pentingnya Pancasila. Ya, mungkin pembicaraan kita sampai di sini saja. Bersama saya Rahman dan Saya Munawara. Dan saya Abdul Majid. kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Salah hilaf, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.